Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa memberikan tutorial bagaimana cara pengisian kuesioner penelitian KPJU UMKM Provinsi Jawa Timur. Saya Sugeng Pribadi, biasa dipanggil Adi, Ketua Tim Peneliti Lapangan di Kabupaten Kota Mojokerto. Bersyukur kami sudah menyelesaikan proses penelitian di 18 kecamatan Kabupaten Mojokerto dan 3 kecamatan di Kota Mojokerto. Masing-masing kami menemui Bapak Camat, Bapak Sekcam, dan Ketua PMD atau Perekonomian yang memang menjadi responden kami dalam pengisian ini. Masing-masing responden mereka punya kompetensi sebagai pakar karena kewenangan dan jabatan yang mereka jabat, mereka emban. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap kepada AHP 1. AHP 1 ini sistem atau metode yang kami gunakan dalam penelitian adalah analisis hierarki proses, di mana dari kecamatan kami bawa KPJU yang ada di kecamatan kepada dinas-dinas terkait, dan juga nanti akan dibawa kepada kabupaten dan provinsi. Dari hasil penelitian ini akan membantu pemerintah provinsi, gubernur, dan juga pemerintah kabupaten kota dalam mengambil kebijakan untuk pertumbuhan dan perkembangan UMKM yang ada di kota masing-masing. Harapannya kepada semua OPD terkait bisa membantu program ini karena ini untuk kepentingan bersama. Oke, kita akan lanjutkan dengan proses bagaimana cara pengisian untuk kuesioner AHP tingkat kabupaten dan kota tahap pertama. Oke, tiap responden akan menerima satu berkas seperti ini yang isinya 22 halaman. Dari 22 halaman ini, di halaman pertama kita bisa melihat bahwa ini adalah AHP tingkat 1 kabupaten kota tahap 1. Akan ada tahap kedua sebagai tindak lanjut dari AHP tingkat pertama ini. Kemudian yang berikutnya ada kuesioner penelitian komoditas produk jenis usaha KPJU unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Nah, para responden diharapkan mengisi dengan lengkap identitas responden yang ada di sini, yaitu nama, alamat tinggal ya, karena ini langsung hubungannya dengan nomor telepon rumah, nomor HP, nomor telepon kantor, kabupaten kota, instansi, dan jabatannya. Kami mengharapkan jabatan yang mengisi sesuai dengan arahan dari Bank Indonesia adalah Bapak Kepala Dinas, karena ini ada hubungannya dengan subjektivitas dan opini. Namun seandainya Bapak Kepala Dinas mendisposisikan penugasan untuk pengisian ini kepada bidang terkait, maka tidak jadi masalah kalaupun itu diisi oleh kepala bidang. Harapannya nanti setelah diisi segera bisa ditandatangani dan distempel. Kemudian di identitas interviewer dikosongkan saja, tidak ada masalah. Dan sebagai pengantar, metode yang kami gunakan adalah AHP, analytical hierarchy process, yang memang ini dari model penelitian yang sudah ada memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lainnya, memiliki tingkat akurasi dan kesahihan yang tinggi, dan harapannya ini bisa membantu pemerintah dalam memberikan keputusan untuk kebijakan dalam pengembangan UMKM unggulan di Provinsi Jawa Timur. Dari hasil ini nanti akan diserahkan kepada, rekomendasinya diserahkan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, bagaimana petunjuk pengisiannya? Sebenarnya nanti para responden tinggal membaca, karena di situ sudah dijelaskan secara detail bagaimana cara pengisiannya. Yang pasti nanti sebelum mengisi baca basmalah dulu ya, dan hamdalah nanti kalau sudah selesai. Nah, yang pertama mungkin perlu dipahami tentang tingkat kepentingan. Di sini ada angka 1 sampai 9. Angka 1 mewakili dari definisinya adalah sama-sama penting antara sektor yang pembobotan kepentingannya. Nanti akan ada 18 sektor yang itu akan dibandingkan tingkat kepentingannya mana yang lebih penting dari sisi kacamata OPD masing-masing. Kemudian 3 sedikit lebih penting, 5 jelas lebih penting, 7 sangat jelas lebih penting, dan 9 pasti mutlak lebih penting.
Seperti contoh di sini, penentuan bobot kepentingan dalam tujuan mempertimbangkan tujuan pertumbuhan ekonomi. Misal ini ada dua sektor yang dibandingkan. Satu sektor pertanian, tanaman dan peternakan dibandingkan dengan kehutanan dan penebangan. Mana yang lebih penting? Maka di sini kalau melihat contoh ini adalah pertanian, tanaman dan peternakan yang lebih penting dengan angka skala skornya 3. Nah, nanti tinggal menyesuaikan dari Bapak Ibu sekalian yang mengisi, bisa disesuaikan dengan pilihan masing-masing. Nah, di halaman berikutnya di sini ada tabel yang menunjukkan bahwa tadi kami di awal sudah menyampaikan kami sudah menyelesaikan mengunjungi 18 kecamatan dan 3 kecamatan di Kabupaten dan Kota Mojokerto. Untuk tahap level berikutnya yaitu level untuk tujuan, yaitu nanti akan kita pilih dari tujuan pertumbuhan ekonomi, kemudian tujuan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing produk. Ya, nanti dari hasil ini akan diolah kembali oleh Bank Indonesia untuk kemudian fokus menjadi level 1, yaitu kepada mencari KPJU unggulan UMKM. Ini sebagai penjelasannya. Kemudian di halaman keempat bisa dibuka di sana. Ini ada 18 sektor. Ini kami ambil contoh dari miliknya Dinas Penanaman Modal, kebetulan sudah selesai Kota Mojokerto. Ini ada tabel kolom yang bisa membantu nanti dalam proses pembandingan. Misalkan ini ada KPJU sektor ekonomi unggulan UMKM, ada pertanian, kehutanan, kemudian perikanan sampai nanti jasa perorangan yang melayani rumah tangga. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa men-scoring atau memberikan ranking mana yang memiliki tujuan pertumbuhan ekonomi yang dianggap ranking 1. Artinya memang bisa dimungkinkan masing-masing OBD akan berbeda memberikan nilai ranking tentunya, dan ini tidak jadi masalah karena kami juga mengunjungi semua OBD yang ada di Kabupaten Mojokerto dan kota. Misal kalau yang dari Dinas Penanaman Modal menunjukkan bahwa di sini bagi penanaman modal, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor ini ranking 1. Kemudian yang ranking 2 adalah jasa pendidikan. Yang ketiga jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Nah, selanjutnya diisi semuanya sampai kemudian 18 sektor ini masing-masing memiliki ranking. Fungsinya apa? Nanti akan memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam melakukan pembobotan kepentingan terhadap tujuan pertumbuhan ekonomi. Ini baru contohnya. Jadi kalau misalkan antara sektor pertanian, peternakan, perburuan ini yang lebih penting, katakanlah di sini di dalam ini adalah ranking lebih tinggi dibandingkan dengan kehutanan dan pemanenan kayu, tentunya sektor pertanian akan lebih unggul. Tapi kalau misalkan ini sama-sama penting, misalkan rankingnya hanya tidak berjarak jauh, ranking 1, 2, 3, 4 selisihnya tidak terlalu jauh, maka bisa jadi Bapak Ibu juga mengisi ini sama-sama penting, ini yang lebih penting. Artinya kalau memilih sebelah kanan sini, berarti ini yang lebih penting ke arah sisi ini, berarti kalau yang sebelah kiri berarti ini yang sisi lebih penting. Ini terus sampai halaman selesai membandingkan dari 18 sektor itu. Kemudian nanti di halaman 10 kita akan masuk kepada tujuan penciptaan lapangan kerja. Nah, di sini juga sama model dan caranya, yaitu dari 18 sektor ini di ranking kembali mana yang nomor 1, mana nomor 2 sampai nomor 18. Tentunya dari tujuan yang berbeda bisa jadi rankingnya berbeda pula. Maka dari itu dilakukan perangkingan ulang untuk nantinya memudahkan kembali dalam pengisian pembandingan sektor yang dibandingkan untuk penciptaan lapangan kerja. Kalau katakanlah di sini misal perdagangan besar tadi ranking 1 misalkan, maka perdagangan besar ketika dibandingkan dengan sektor manapun dia tetap akan yang lebih penting dibandingkan dengan sektor yang dibandingkan. Sampai seterusnya
Dan kemudian sampai kepada tujuan yang ketiga, yaitu tujuan peningkatan daya saing produk. Nah, di sini juga sama, dilakukan perankingan ulang terhadap sektor yang ada. Kemudian dilakukan pembandingan yang sama terhadap tujuan peningkatan daya saing produk. Artinya masing-masing sektor itu kan memiliki peningkatan daya saing produk mana yang lebih penting untuk dikembangkan atau mungkin dimajukan, atau mungkin hal lainnya yang sifatnya adalah untuk pengembangan dan pengambilan kebijakan terhadap sektor-sektor tersebut. Diisi sampai kepada halaman 21, dan di halaman 22 di sini ada UMKM dan kebijakan terkait pengembangan UMKM di kabupaten kota. Misalkan nanti bisa secara pengetahuan yang mungkin, atau lebih baik ada data, tentu lebih baik itu KPJU unggulan UMKM yang Bapak Ibu ketahui atau berdasarkan data yang ada, bisa ditulis di sini 1 sampai 15, ataupun memang yang diketahui berapa. Kemudian misalkan kita kasih contoh, misal di Trowulan ada Cor Kuningan gitu misalkan, maka tinggal tentukan di sini ditulis UMKM namanya Cor Kuningan, kemudian berada di Kecamatan Trowulan. Nah, nanti dari situ akan diukur juga potensi ekonomi kecamatan Cor Kuningan di Trowulan ini senilai berapa. Kalau 1 itu sangat sedikit, kemudian 2 itu sedikit atau terbatas, 3 agak banyak, 4 sangat luas atau banyak, dan 5 itu sangat banyak sekali. Nah, nanti tinggal menuliskan kira-kira angka skornya berapa. Kemudian jangkauan pemasaran, apakah sudah sampai ekspor atau luar pulau, luar provinsi, atau hanya sifatnya lokal. Kalau katakanlah lokal berarti nilainya 1. Kalau udah sampai provinsi atau nasional atau internasional diekspor, berarti sudah jangkauannya sudah sangat luas gitu. Ketersediaan bahan baku juga sama, tinggal dinilai antara angka 1 sampai 5, termasuk juga kontribusi terhadap ekonomi kabupaten kota tentunya, berapa atas kontribusi Cor Kuningan tadi, seperti itu. Dan terus sampai diisikan sampai selesai. Kemudian di yang paling akhir di sini diminta secara tertulis sifatnya, bagaimana kebijakan lembaga atau instansi Bapak Ibu terkait pengembangan UMKM yang ada di kabupaten kota masing-masing. Mohon dijelaskan. Ini bisa disampaikan kembali sebenarnya tanya, ini kebijakan yang mana? Boleh kebijakan yang sedang berjalan dan kebijakan yang akan dijalankan. Misalkan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, tentunya kan masing-masing OBD punya kebijakan masing-masing terhadap pengembangan UMKM di kotanya masing-masing. Demikian cara pengisiannya. Seandainya nanti ada yang butuh ditanyakan, jangan sungkan dan jangan ragu untuk menghubungi saya, Adi Sugeng Pribadi, sebagai Ketua Tim Lapangan Peneliti Bank Indonesia di Kabupaten dan Kota Mojokerto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.